Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita jumpa lagi di hari Rabu. Kita hari ini mau belajar tentang kapal. Nah sebelum kita masuki tentang pelajaran kita hari ini tentang kapal, Ustazah Dalili mau bercerita sedikit tentang kisah Nabi Nuh. Nah teman-teman pernah mendengar tentang cerita kisah Nabi Nuh? Nah, jadi dulu teman-teman, Nabi Nuh yaitu Nabi kita yang berapa ya? 3. Adam, Idris, Nuh. Ya. Nabi Nuh dulu diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam ya. Kemudian dia mempunyai keluarga, ada istri, ada anak-anaknya. Nah, kemudian ada satu anaknya ini yang tidak mau beriman kepada Allah atas ajakan ayahnya. Nah, kemudian warga yang lain pun demikian. Ada yang mau beriman, ada yang tidak. Tapi perbandingannya lebih banyak yang tidak mau beriman kepada Allah. Yang beriman hanya sedikit. Yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh hanya sedikit. Kemudian singkat cerita Allah akan memberikan azab kepada kaum tersebut. Kemudian Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat sebuah kapal ya, kapal yang sangat besar sekali. Padahal di situ tidak musim hujan, kemudian ya karena di gurun ya, jadi tidak mungkin akan datang adanya banjir. Di situ Nabi Nuh dicemooh, dicela, diledek oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi Nuh karena taat kepada Allah, jadi tetap meneruskan pekerjaannya untuk membuat kapal bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, kemudian setelah kapalnya sudah jadi, kemudian Nabi Nuh mengajak orang-orang yang beriman naik ke atas kapal, kemudian membawa binatang-binatang masing-masing sepasang ya untuk naik ke atas kapal. Nah, ketika mau mengajak anaknya Kan'an ini nih, anaknya namanya Kan'an nih. Nah, untuk mengajak Kan'an naik ke atas kapal, anaknya nggak mau teman-teman. Nggak mau ayah, aku nggak mau. Aku bisa kalau nanti banjir, aku akan lari naik ke atas pohon kelapa. Pohon kelapa kan tinggi ya. Kemudian aku nanti kalau pohon kelapanya mau tenggelam, aku mau naik ke atas gunung. Nah, kemudian beneran teman-teman, banjirnya datang. Kemudian orang-orang yang beriman naik kapal nih, jadi kapalnya bisa terapung di atas air yang sangat besar ya. Nah, kemudian singkat cerita Kan'an anaknya Nabi Nuh itu ikut binasa bersama orang-orang kafir yang lain. Kemudian yang naik di atas kapal itu semuanya selamat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kapal nih. Kapal itu adalah jenis kendaraan air ya. Macamnya ada jenis kendaraan air itu macamnya ada banyak juga teman-teman. Ada kapal, ada boat, ada perahu ya. Kalau teman-teman tahu ketek itu ketek juga salah satu jenis alat transportasi atau kendaraan air. Nah, hari ini teman-teman mau belajar di majalah KLK dan akan membuat kapal. Caranya seperti apa nanti akan Ustazah Dalili contohkan di video selanjutnya ya. Nah, hari ini teman-teman akan belajar majalah KLK. Di majalah KLK nanti dibuka halaman 27 ya. Angkanya 2 sama 7. Yuk kita cari ini yang kemarin teman-teman ya. Nah, yang halaman ini punya Ustazah Dalili sudah dikerjakan. Jadi cara mengerjakannya gimana? Coba kita lihat. Kita akan memberi tanda silang pada gambar. Kita ada 4 bagian ya. Ini yang nomor 1, ini yang kotak nomor 2, ini yang nomor 3, dan ini yang nomor 4. Sekarang kita ke nomor 1 dulu. Nah, nomor 1, adakah gambar yang janggal teman-teman? Ternyata tidak. Di sini ada pilot, ada pesawat, dan ada bandara. Ketiganya saling terkait ya. Pesawat itu mendaratnya di bandara, kemudian pesawat itu yang mengemudikan adalah pilot. Jadi untuk kotak yang pertama itu tidak ada yang disilang. Kemudian yang kedua, di kotak kedua ada gambar nahkoda, ada kapal, dan ada stasiun. Coba dilihat, nahkoda itu adalah orang yang mengemudikan kapal. Di sini ada kapalnya dan di sini ada stasiun. Loh, kok stasiun mampir ke sini, Us? Padahal stasiun kan tempat berhentinya kereta api. Di sini gambarnya malah bis. Janggal ya, jadi kita silang. Cret. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di kotak ketiga di sini ada gambar masinis, ada gambar kereta api, dan ada gambar bandara. Kira-kira apa yang janggal? Nah, yang janggal adalah bandara. Karena apa? Di sini ada masinis. Masinis adalah orang yang mengendarai kereta api. Jadi dua ini saling berhubungan. Yang tidak berhubungan atau yang janggal adalah bandara. Bandaranya dicoret.
Kemudian di bawah ada gambar supir, kemudian ada gambar bis dan ada gambar pelabuhan. Nah, di sini supir itu benar mengemudikan mobil, truk dan bis. Nah, kebetulan di sini ada bisnya, jadi supir ini saling berhubungan. Di sini pelabuhan yang janggal karena pelabuhan adalah tempat berhentinya kapal, yaitu jenis kendaraan air, sedangkan di sini adanya adalah kendaraan darat. Jadi yang pelabuhan di silang. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa huruf-hurufnya ditebalkan, kemudian diwarnai dengan baik. Terima kasih. Nah teman-teman, untuk tugas yang kedua kita akan melipat kertas origami ini membuat kapal. Caranya gimana Us? Sudah disiapkan kertas origaminya? Kertas yang dari Usada di teman-teman sudah terlipat menjadi seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang di tengahnya sudah ada garisnya. Tepi yang kanan dan tepi yang kiri ditempelkan ke tengah. Nah, kemudian kita lipat bagian sisinya. Sudah, yang satunya lagi juga dilipat yang demikian. Ditempelkan ke garis yang tengah, kemudian diratakan di bagian pinggirnya, dilipat. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita tengokkan ke belakang. Nah, kita lipat seperti ini. Ya, ratakan atasnya. Sudah. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, tadi dari tengah dilipat ke tepi kanan kirinya dilipat ke tengah, kemudian kalau sudah seperti ini ditarik ke belakang. Sudah, kalau sudah, yang depan sini nih, kita lipat ke atas. Kita lipat ke atas seperti ini. Sudah, kalau sudah dilipat ke atas seperti ini, dalamnya sini nih ditarik ke samping. Iya. Yang satunya juga ya, ditarik ke samping, dalamnya sini. Ditarik ke samping. Kalau sudah ditarik ke samping seperti ini, sudah. Nah, jadi bentuk kapal nih. Bawahnya ini belum selesai teman-teman. Kita tegakkan ke atas, ya. Kalau sudah ditegakkan ke atas seperti ini, kita balik. Nah, baliknya seperti ini. Yang atas ditempelkan ke yang bawah, seperti ini. Sudah. Nah, kalau sudah, jadi deh kapalnya. Yang ini yang bagian depannya, ya. Ini untuk penumpangnya di sini di dalamnya. Kemudian ini nanti ditempel teman-teman ya. Caranya menempel gimana saudara? Caranya menempel ini sebelah sini dikasih lem dulu, kemudian ditutupkan ya. Kalau sudah ditutupkan, baru di bagian sininya dikasih lem semua. Kasih lem, kemudian ditempel. Hup. Nah, sini yang bagian depannya. Jadi deh, kalau sudah bawahnya ditulis kapal ya, hurufnya K A P A L. Selamat belajar teman-teman. Nah teman-teman, untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu teman-teman akan membuktikan percobaan terapung dan tenggelam. Terapung dan tenggelam itu adalah salah satu fenomena ketika kita itu memasukkan suatu benda ke dalam air ya. Kalau terapung itu berarti bendanya ada di permukaan air ya, bendanya bisa di atas airnya. Kemudian kalau tenggelam itu adalah bendanya jatuh sampai dasar airnya. Yuk kita buktikan. Saudara Lali di sini sudah menyiapkan ada satu buah gelas ya. Satu buah gelas berisi air, kemudian di sini yang agak besar ada wadah yang juga berisi air. Kita akan membuktikan. Di sini saya menyiapkan 4 macam benda. Yang pertama yaitu adalah uang koin. Ini uang koinnya ya. Ini ada uang koin. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada paku. Kemudian ini ada tutup botol. Kemudian di sini juga ada tutup gelas. Ya. Coba kita buktikan. Dari benda yang pertama yaitu koin, kita masukkan ke dalam airnya dulu. Kira-kira koin ini akan tenggelam apa terapung? Coba kita buktikan ya. Nah, oke ya. Koinnya jatuh ke dasar airnya, berarti koin itu tenggelam. Jadi benda-benda yang berat, massa jenisnya itu lebih besar daripada air, benda itu akan tenggelam. Kita buktikan kalau paku. Kalau paku kira-kira gimana? Paku terapung atau tenggelam? Coba ya kita buktikan. Kita masukkan. Jatuh nggak pakunya? Jatuh, nggak ada di permukaan airnya tuh ya. Jadi paku dan koin itu juga sama, massa jenisnya karena lebih besar, jadi benda tersebut tenggelam. Kemudian ada tutup botol. Coba kita taruh tutup botol di atas ini ya. Kira-kira terapung apa tenggelam? Nah, nggak jatuh, jadi berarti tutup botol ini terapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada airnya. Sekarang yang tutup botol, tutup gelas, kira-kira ini terapung apa tenggelam? Kita buktikan ya. Karena di sini nggak cukup, Ustazah Lili menggunakan wadah yang lebih besar. Kita taruh sini. Kelihatan nggak? Ya, nih tutup gelasnya terapung sama dengan tutup botolnya. Kita pindahkan ke sini tutup botolnya. Nah, dua-duanya sama-sama terapung. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa membuat video singkat saja minimal dengan masing-masing satu jenis benda ya. Yang tenggelam satu jenis, yang terapung satu jenis minimal. Kalau mau yang lebih banyak itu lebih baik. Selamat belajar.